Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Shalom. Saudaraku. Shalom. Saya bersyukur kita boleh berjumpa lagi malam hari ini. Tadi malam saya rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan bukakan, yang Tuhan ajarkan. Tapi kemarin saya waktu Tuhan bukakan kebenaran firman ini, Tuhan bilang sebelum kamu ngomong firman ini, kamu ngomong dulu sama dua anak Tuhan ini dulu tentang firman yang akan kamu sampaikan, karena iblis sementara sakit hati, iblis sementara marah melihat bagaimana pekerjaan Tuhan terus terjadi di tengah-tengah mutiara kasih karunia. Tapi saudara, saya tidak sempat menghubungi kedua anak Tuhan itu, dan akhirnya benar-benar Tuhan tidak izinkan untuk saya menghubungi mereka karena kesibukan saya dan sebagainya. Akhirnya Tuhan tidak izinkan saya untuk sampaikan firman Tuhan pengajaran ini semalam. Lalu saya semalam saya doa, saya belajar lagi firman ini ulang-ulang. Dan puji Tuhan saya diingatkan tadi sebelum saya mulai melihat ini sudah ada kesibukan-kesibukan, dan saya, oh Tuhan, saya harus hubungi kedua anak Tuhan ini. Saya sampaikan buat mereka malam ini, saya akan sampaikan pengajaran. Saya akan menyampaikan pengajaran dan saya akan berbicara di sana. Saya minta maaf, saya tidak bermaksud untuk melukai siapapun di sini, tapi Tuhan suruh saya harus sampaikan ini. Dan puji Tuhan mereka sangat bersuka cita Bapak Ibu, karena firman Tuhan yang Tuhan bukakan buat kita ini luar biasa, meneguhkan, mengingatkan, bahkan luar biasa, menyatakan bahwa benar-benar Tuhan mengasihi kita. Jadi malam ini saya ingin sampaikan pengajaran yang tadi malam mau disampaikan, tapi Tuhan belum izinkan untuk tadi malam disampaikan. Malam ini saya akan menyampaikannya. Kita lihat sama-sama di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Boleh dilihat di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai 9 tentang Daud di Nob. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan. Namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab di sini tombak atau pedang, sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak." Kemudian berkatalah imam itu, "Pedang Goliat, orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah, yang lain tidak ada, hanya ini." Kata Daud, "Tidak ada yang seperti ini. Berikanlah itu kepadaku." Nah, puji Tuhan saudaraku, ini kisah tentang Daud di Nob. Daud ada di Nob ini ceritanya karena dia lari dari Saul. Kenapa dia lari dari Saul? Ketika Daud mendengar dari Yonatan bahwa Saul sementara merencanakan untuk membunuh dia, akhirnya Daud melarikan diri dari Saul.
Dan waktu Daud melarikan diri dari Saul, tempat pertama yang Daud datangi adalah Nob. Di sana ada imam yang bertugas di dalam rumah Tuhan. Waktu Daud tiba di Nob, di dalam rumah imam ini, Daud melakukan kebohongan. Kebohongan apa yang Daud bilang? Daud sampaikan buat imam di Nob, saya ditugaskan raja dan tugas ini sangat mendesak. Jadi saya harus mengerjakannya cepat-cepat. Ini Daud berbohong kepada imam di Nob. Lalu Daud bilang lagi buat imam itu, jangan ada orang yang tahu bahwa saya sedang melakukan tugas raja ini. Ini rahasia. Imam ini waktu mendengar itu, dia kaget Bapak Ibu Saudaraku. Karena pertama kali dia melihat Daud seorang diri, dia sudah gemetar. Lalu dia bilang, mengapa datang sendiri-sendiri? Berapa banyak orang, apakah tidak ada orang yang bersama-sama dengan engkau? Ternyata banyak orang yang ada beberapa orang yang bersama-sama dengan Daud, tapi Daud tidak membawa mereka masuk di dalam. Daud tidak membawa mereka masuk di dalam. Lalu mereka berpencar, tapi belum banyak orang yang datang kepada Daud saat itu. Baru hanya beberapa orang. Lalu Daud pergi kepada imam di Nob. Ini Daud mulai menipu, Daud bohong buat imamnya. Daud bilang, tidak, ini saya disuruh sama raja. Saya disuruh untuk melakukan tugas yang mendadak. Dan ini tugas rahasia. Imam di Nob dalam ketidaktahuannya dia bilang buat Daud. Lalu bagaimana? Daud bilang, ada roti tidak? Roti 5. Imam di Nob bilang tidak ada roti. Roti biasa sudah tidak ada. Yang ada sisa ini hanyalah roti kudus. Saudara, roti kudus ini adalah roti yang dikhususkan hanya untuk dimakan oleh imam-imam. Orang yang tidak berprofesi sebagai imam di bait Allah tidak boleh makan roti ini. Tapi waktu Daud minta roti itu, Imam Ahimelek ini bilang tidak ada roti. Yang ada cuma roti kudus. Daud memberanikan diri untuk bilang dia juga bisa makan. Pertama, dia sudah berbohong. Kedua, dia memberanikan diri makan roti kudus yang harusnya bukan jatahnya dia. Bukan bagian dia. Dan tidak boleh dia atau siapapun memakannya. Imam yang melayani di rumah Tuhan ini bilang buat Daud, oke, kamu bisa, tapi kamu harus jaga diri, kamu harus jaga kekudusan, jangan sampai kamu tercemar dengan perempuan-perempuan. Daud bilang, saya dan orang-orang saya tidak tercemar. Kami benar-benar sudah menjaga diri. Dia meyakinkan Imam Ahimelek bahwa dia bisa makan itu karena dia ada di dalam kebenaran, dia ada di dalam kekudusan. Singkat cerita, Imam Ahimelek akhirnya memberikan Daud roti itu. Dan waktu Imam Ahimelek memberikan Daud roti itu, ada salah satu imam juga di sana dari Edom yang melayani Tuhan, dan dia juga sebagai hambanya Saul. Dia melihat Daud. Namanya Doeg. Waktu dia lihat Daud kembali tanya buat Imam Ahimelek, ada pedang? Harusnya Imam Ahimelek bisa mencurigai Daud karena pertama dia datang tidak bawa pedang, kedua dia datang seorang diri. Tetapi tidak ada alasan untuk Imam Ahimelek bisa mencurigai Daud karena Daud salah satu orang kepercayaan raja. Imam Ahimelek tahu ini salah satu orang kepercayaan raja dan dia pernah mengalahkan Filistin. Imam Ahimelek bilang tidak ada pedang, di sini yang ada cuma pedangnya Goliat, orang yang kau bunuh itu, orang Filistin yang kau bunuh itu. Daud minta pedang itu. Akibat dari Daud berjumpa dengan Imam Ahimelek ini,
Doeg, salah satu imam yang melayani saat itu bersama-sama dengan Ahimelek, pergi melaporkan untuk Saul. Dan akibatnya saudara, Saul datang dan membunuh semua imam-imam yang ada di Nob. Baca di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 6 sampai 23. Dalam ketidaktahuan mereka bahwa Daud sudah melarikan diri, Daud sementara lari dari raja, Saul datang dan Saul suruh untuk bunuh mereka. Waktu Saul suruh membunuh mereka, tidak ada yang berani untuk membunuh imam-imam ini. Semua orang-orang suruhan Daud takut. Akhirnya Daud suruh Doeg untuk membunuh Saul, membunuh Imam Ahimelek. Saul suruh Imam Doeg ini untuk membunuh Imam Ahimelek. Dan akhirnya firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-23 itu mencatat bagaimana Doeg maju dan membunuh kurang lebih 85 orang yang melayani Tuhan di Nob. 85 orang imam yang melayani Tuhan di Nob dibunuh oleh Doeg atas perintah Raja Saul. Karena sudah menolong Daud. Dalam ketidaktahuan mereka bahwa Daud sudah lari, Daud sudah memberontak, dan Daud sudah lari dari Daud tidak memberontak ya, Daud lari dari hadapan raja. Saul suruh membunuh mereka. Dan akhirnya mereka meninggal. Saudaraku, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan pengajaran firman Tuhan malam hari ini untuk kita semua. Apa hubungannya Daud ada di Nob dengan tema yang Tuhan berikan bagi kita di bulan ini, yaitu berbagi kebaikan dalam kebenaran. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, apa yang Daud lakukan ini secara manusia salah. Karena Daud sudah berbohong, Daud juga makan roti yang bukan jatahnya dia, tapi itu jatah imam-imam. Dan yang ketiga, karena perbuatan Daud, kurang lebih 85 imam yang melayani di rumah Tuhan harus mati dibunuh di tangan Saul. Ini kesalahan yang Daud lakukan, yang menurut saya tidak bisa ditolerir. Tanggung jawab ini ada di Daud. Tapi saudaraku, kita lihat di dalam Matius pasal 12 ayat 3 sampai 4. Saya minta Onalita baca. Matius 12 ayat 3 sampai 4. Matius 12 ayat berapa tadi kakak? Matius pasal 12 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Matius 12 ayatnya yang ketiga dan keempat, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Amin. Amin. Lihat, menurut firman Tuhan yang tadi kita baca di dalam 1 Samuel pasal 21. Apa yang Daud lakukan itu salah. Tapi di dalam Matius pasal 12 ayat 3 dan 4. Tuhan Yesus bilang buat ahli Taurat. Tuhan Yesus sampaikan untuk orang-orang Farisi. Apa yang Daud lakukan itu benar. Allah membenarkan perbuatan Daud. Tuhan Yesus membenarkan perbuatan Daud. Kok bisa Tuhan? Kan Daud datang di Imam Ahimelek, dia berbohong. Sesudah dia berbohong, dia makan lagi roti-roti. Sajian roti-roti kudus yang hanya untuk imam-imam itu. Yang aturan pada saat itu sangat luar biasa, tidak boleh menyentuh yang bukan milik dia. Lalu yang ketiga,
bagaimana akibat perbuatan dia. Kurang lebih 80 imam itu harus meninggal di tangan Saul. Sekali lagi, Tuhan ingatkan buat orang Farisi, bagaimana Daud masuk dalam rumah Tuhan. Dia makan roti itu bersama dengan orang-orang yang mengikuti dia. Pada saat dia terdesak, pada saat dia tersesat. Apakah Tuhan kompromi dengan dosa? Tidak, Bapak Ibu. Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Lalu mengapa Tuhan izinkan, Tuhan membenarkan apa yang Daud sampaikan? Bukankah Daud berbohong kepada Imam Ahimelek itu? Yang pertama kita belajar dari sini adalah bagaimana kita tetap bertahan dan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Daud waktu dia disampaikan oleh Yonatan bahwa Saul memang merencanakan untuk membunuh dia, Daud tidak memberontak dan tidak melawan Saul. Bahkan ketika anak buah Daud sampaikan bahwa Tuhan sudah memberikan Saul, Daud pun mengatakan, dijauhkan daripadaku untuk membunuh orang yang diurapi Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Nilai kebenaran Daud tidak berkurang, tetapi untuk mempertahankan dirinya dari serangan Saul, dia terpaksa harus mencari rumah Tuhan. Kenapa Daud tidak pertama lari ke tempat yang lain dulu? Kenapa dia cari di rumah Tuhan dulu? Dia tahu di rumah Tuhan ada jawaban. Di rumah Tuhan ada belas kasihan. Di rumah Tuhan ada jalan keluar. Di rumah Tuhan ada pertolongan. Makanya kenapa saya sampaikan tadi, ada Tuhan Yesus membenarkan apa yang Daud lakukan, apa yang Daud kerjakan. Tuhan Yesus sungguh-sungguh membela Daud pada saat Tuhan Yesus mengajarkan untuk orang Farisi. Minta tolong Ona baca di dalam Matius pasal 12 ayat 7. Matius 12 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Amin. Amin. Yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Berapa banyak persembahan, berapa besar persembahanmu, tidak ada belas kasihan dalam dirimu, persembahanmu menjadi sesuatu yang keji di hadapan Tuhan. Kalau tidak ada belas kasihan dalam hidupmu, persembahanmu menjadi sesuatu yang melukai hati Tuhan. Daud cari rumah Tuhan karena di sana ada belas kasihan. Dan ingat, Daud tidak menurunkan standar kebenaran. Justru sebaliknya. Di saat Daud tiba di sana, dia sampaikan buat Imam Ahimelek, saya dan semua pengikut saya menjaga diri dari kecemaran. Itu bukti Daud tetap ada di dalam kebenaran. Itu bukti Daud tetap mengerjakan kebenaran. Makanya tadi saya sampaikan, Daud tidak menurunkan standar kebenaran. Kenapa Daud bisa berbohong? Untuk mempertahankan dirinya dari serangan Saul tanpa harus melukai Saul. Di sini ada pembelaan Tuhan. Makanya Tuhan menghendaki belas kasihan, dan belas kasihan Tuhan jatuh buat Daud pada saat Daud datang. Belas kasihan Tuhan jatuh untuk Daud pada saat Daud datang.
Mari saudara, saya berdoa bulan ini, saya minta Tuhan berikan semua anak-anak yang ada di Mutiara Kasih Karunia kepekaan untuk mengerti dan memahami mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Akibat dari Imam Ahimelek dalam ketidaktahuannya menolong Daud, Imam Ahimelek dan semua imam-imam yang ada kurang lebih 80 orang tadi harus dibunuh oleh Saul. Tanggung jawab ini sebenarnya ada di Daud. Tapi sekali lagi, Tuhan Yesus membenarkan apa yang Daud lakukan. Karena ada belas kasihan Tuhan untuk Daud. Kok bisa Tuhan punya belas kasihan? Karena Daud pakai baju kebenaran. Daud cari rumah Tuhan yang pertama untuk mendapatkan pertolongan. Yang kedua, Daud cari rumah Tuhan untuk mendapatkan senjata melawan musuh. Ingat, ketika kita datang di rumah Tuhan, kita diperlengkapi dengan senjata. Kita datang untuk menerima senjata. Bukan kita datang untuk menerima berkat, karena berkat Tuhan setiap hari sudah dicurahkan buat kita. Ratapan pasal 3 katakan rahmatnya selalu baru setiap pagi. Setiap kita lihat matahari, itu berkat yang baru sudah mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita datang di rumah Tuhan, jangan berpikir tentang saya datang supaya saya diberkati secara jasmani, secara material. Saya diberkati uang yang banyak dan sebagainya. Bukan itu tujuan utamamu. Engkau datang di rumah Tuhan untuk engkau mengerti rambu-rambu perjalanan hidupmu. Mana yang harus engkau lakukan, mana yang tidak. Engkau datang di rumah Tuhan untuk engkau bisa mengambil senjata dari Tuhan. Untuk bagaimana engkau tetap berdiri melawan si jahat. Efesus pasal 6, perlengkapan senjata Allah. Ayat 10-20. Mau pakai perlengkapan senjata Allah? Cari rumah Tuhan. Cari rumah Tuhan. Waktu Daud datang, dia minta senjata. Yang ada di sana adalah senjata Goliat, musuh yang pernah dia kalahkan. Ternyata setelah Goliat jatuh, pada saat Daud ketepel Goliat dengan batu dan Goliat jatuh, Daud ambil parang Goliat, lalu Daud parangi kepalanya. Sesudah itu parang Goliat itu Daud kembalikan ke rumah Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dari firman ini. Senjata musuh kadang Tuhan siapkan untuk menjadi senjatamu. Senjata musuh kadang Tuhan siapkan untuk menjadi senjatamu. Yang penting poin pertama tadi, cari rumah Tuhan dulu. Cari Tuhan lebih dulu. Seberapa jauh engkau melangkah, seberapa banyak engkau sibuk dengan kesibukanmu ketika engkau tidak ada waktu untuk duduk di rumah Tuhan seperti yang firman Tuhan katakan. Daud tulis lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Engkau tidak akan bisa menikmati hal-hal yang luar biasa. Saudara, ketika saya dikasih firman ini kemarin, saya bilang sama Tuhan, ini luar biasa ya Tuhan. Dan Tuhan bilang, orang yang rajin ada di rumah Tuhan, orang yang rajin mencari Tuhan, dia tidak akan salah dalam mengambil keputusan. Dan Tuhan ajarkan saya kemarin, Tuhan bilang buat saya, kamu ingat Nali,
Di saat kamu terdesak, kamu butuh bantuan. Kamu hubungi anak Tuhan. Menurutmu itu benar. Tetapi Tuhan tidak izinkan anak Tuhan itu membantumu. Yang kamu dapatkan adalah pesan-pesan Tuhan yang membuat engkau satu malam tidak bisa tidur. Engkau duduk dan merendahkan diri di kaki Tuhan. Engkau takut karena engkau berpikir engkau sudah melakukan kesalahan. Saudara, waktu saya masih di Ambon bulan lalu, sebelum tema ini Tuhan berikan, saya sudah pernah saksikan. Tapi akhirnya malam ini saya bisa sampaikan, ternyata Tuhan izinkan itu terjadi supaya ini pembelajaran. Saya sampai senyum sama Tuhan. Tuhan bilang, ingat, setiap hari engkau harus mengalami firman, supaya engkau tidak menyampaikan firman berdasarkan kata orang. Berdasarkan kata orang, Tuhan itu begini. Saya ingat hamba Tuhan itu ngomong begini. Saya ingat enggak salah. Tapi kalau kamu cuma ingat apa yang kata hamba Tuhan itu ngomong, gimana? Kapan engkau mengalami Tuhan seperti hamba Tuhan itu bicara? Saya pernah baca di buku ini, tulisannya seperti ini. Tidak masalah engkau baca. Tetapi kalau engkau tidak mengalami, engkau tidak akan mengerti. Proses hidup datang, engkau tidak tahu solusinya bagaimana. Makanya sekali lagi saya sangat bangga dengan Mutiara Kasih Karunia. Kenapa? Karena pengajaran di sini sungguh murni datang dari Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan pernah bilang begini, Nali, saya komplain sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Nali itu ngomong kok bisa dengan lantangnya bilang, Tuhan ngomong begini, Tuhan ingatkan begini. Saya takut, Nali, yang kamu lakukan itu salah besar. Apa yang Tuhan bilang buat dia? Kamu tutup mulutmu dan jangan ikut campur. Kerjakan pelayananmu, urusan Nali itu urusan saya. Waktu saya dapat pesan Tuhan itu dari dia ngomong sama saya kaget, saudara. Dan saya mulai bilang sama Tuhan, Tuhan ajar saya supaya saya jangan ngomong berdasarkan pikiran saya. Terkadang mau pelayanan, malamnya mau sampaikan firman, besok pagi mau sampaikan firman. Saya baca firman, saya tidak mengerti. Tapi waktu saya sudah sampai di depan, saya bisa ngomong firman dengan lantang. Bahkan saya diberkati. Itu membuat saya penuh percaya diri bahwa benar-benar komunitas ini dibangun oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari harus mengalami itu firman. Mengalami firman Tuhan. Ahimelek melakukan kebaikan untuk Daud. Dalam ketidaktahuannya dia, walaupun resikonya adalah nyawanya dia harus jatuh di dalam tangan Saul. Saya selalu bilang, melakukan apapun, keputusan apapun ada konsekuensinya. Ada konsekuensi kita mengambil keputusan dalam hidup kita. Kalau yang keputusan yang kita lakukan kesalahan, konsekuensinya ya kita akan menderita. Tapi kalau kita melakukan kebenaran, seberapa banyak penderitaan itu akan datang, kita sanggup untuk menghadapinya. Kita sanggup untuk melewatinya. Kita sanggup untuk menjalaninya. Karena pembela kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi saudara, malam hari ini saya mau ingatkan kita semua. Belajar dari Daud. Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang yang sangat takut Tuhan. Yang dia pakai adalah baju kerendahan hati. Baju ketulusan. Makanya Tuhan dengan begitu tulus terima dia. Saya waktu diajar firman ini Tuhan bilang buat saya, ingat, ini harus disampaikan. Waktu saya hubungi sepasang suami istri, seorang anak Tuhan, suami istri, saya minta bantuan. Mereka kirim firman buat saya, saudara. Waktu mereka kirim firman, saya baca firman itu satu persatu, saya baca. Saya baca ulang lagi firmannya. Saya baca ulang lagi firmannya.
saya lalu merasa sangat bersalah di hadapan Tuhan. Saya duduk nangis dan saya minta ampun di hadapan Tuhan. Semalaman itu saya minta ampun di hadapan Tuhan. Saya bilang harusnya saya tidak meminta pertolongan dari mereka. Tapi mengapa Tuhan buat ini terjadi, Tuhan? Saya sangat malu. Dan saya sudah mempermalukan Tuhan. Bukan saja saya mempermalukan diri saya, tapi saya juga mempermalukan Tuhan. Mengapa Tuhan Engkau izinkan ini terjadi? Tuhan jawab saya malam itu. Di dalam 1 Petrus 5. Kamu tidak boleh berkuasa atas siapapun. Kamu jangan mau berbuat seolah-olah engkau memerintah atas mereka. 1 Petrus pasal 5 ayat 3. Tuhan jawab saya malam itu. Akhirnya saya minta ampun semalaman itu. Dan saya bilang sama Tuhan, kalau engkau tidak mempercayakan mereka menolong saya mengucap syukur. Saya tidak marah, saya tidak semua-semua. Tapi saya minta malam ini Tuhan ampuni saya. Pulihkan keadaan saya. Besok pagi saudara, waktu saya bangun pagi, rasa malu saya, rasa sedih saya, rasa takut saya buat Tuhan berubah menjadi satu sukacita yang luar biasa. Dan Tuhan ajarkan saya firman. Tuhan ajarkan saya kebenaran. Sebenarnya engkau tidak salah minta bantuan kepada mereka. Karena bantuan yang engkau minta itu, mereka sanggup melakukannya. Tetapi Tuhan tidak izinkan saya ditolong sama mereka karena Tuhan tidak mau. Tidak berdasarkan ketulusan. Saya berpikir Tuhan perasaan mereka orang-orang yang tulus. Dan Tuhan bilang buat saya, hati Tuhan yang pegang, Tuhan yang kendalikan. Lalu saya mulai duduk, saudara, saya duduk dan saya diajar sampai saya dikasih tema berbagi kebaikan dalam kebenaran. Sesudah itu, beberapa minggu kemudian, orang yang tadi saya minta bantuan, kirim saya satu hadiah. Kirim saya hadiah yang nilainya luar biasa. Lalu saya bilang sama orangnya waktu kirim saya hadiah itu, saya bilang, kenapa kasih saya hadiah ini? Kenapa berikan saya hadiah? Dia bilang, Tuhan taruh di hatinya untuk memberkati saya. Waktu hadiah itu tidak mau tiba besok, malamnya suami saya bilang begini, mari kita doa, besok sepertinya Tuhan akan mengizinkan engkau menikmati sesuatu. Tapi ayo kita doa, Tuhan ingatkan saya sebelum engkau menikmati sesuatu pemberian, kita harus doa dengan air dan kita siram itu hadiahnya. Saya langsung aduh Tuhan maksudnya apa Tuhan? Puji Tuhan saudara, besoknya mereka mengirim saya perhiasan yang wow, keren, cantik. Saya pakai, saya bangga sekali Bapak Ibu. Saya senang. Tapi tiba-tiba Tuhan tegur saya. Spontan di mulut saya keluar begini. Tuhan, engkau suruh mereka memberkati saya dengan perhiasan. Tapi engkau tahu kebutuhan saya kan bukan perhiasan. Kebutuhan saya bukan perhiasan Tuhan. Saya bilang begitu sama Tuhan, lalu Tuhan bilang buat saya, makanya kamu doakan, ambil air dan siram itu. Supaya waktu engkau pakai, engkau tidak memakai baju kesombongan. Waktu saya mulai ambil air dan suami saya mulai doakan itu barangnya, kami doakan anak Tuhan yang sudah memberkati kami. Dan Tuhan izinkan kami doakan mereka satu hari itu 3 kali, dua kali atau 3 kali itu. Waktu selesai saya doakan, puji Tuhan, yang tadinya saya buka, saya sangat bahagia, saya sangat sukacita. Saya sangat, wow, aduh, cantik sekali, cantik sekali. Tiba-tiba rasa itu hilang.
Hilang rasa yang tadinya bangga pakai perhiasan mahal, bagus. Tiba-tiba hilang, yang ada cuma rasa kehampaan. Lalu Tuhan ingatkan, apa yang saya bilang tadi? Kebutuhan saya bukan perhiasan. Kebutuhan saya yang kemarin pada saat terdesak, mereka bisa menolong saya. Yang saya heran dia bilang, disampaikan buat saya, Tuhan taruh dia harus memberkati saya. Setelah 2 hari baru Tuhan ingatkan saya. Cara Tuhan memulihkan hati. Mungkin orangnya merasa terintimidasi, tidak bisa menolong saya. Dan saya bersyukur saudara. Saya bersyukur dan saya bilang, Tuhan, angkat segala intimidasi mereka. Ini semua terjadi atas keputusan Tuhan. Dan waktu semalam Tuhan ajar saya firman ini, baru saya mengerti. Yang saya mau sampaikan buat saudaraku semuanya, yang pertama, kalau engkau bisa melakukan kebaikan, kerjakanlah dengan takut akan Tuhan, dengan hati yang tulus, tanpa mengharapkan imbalan. Bahkan kalau engkau harus berkorban untuk hal yang demikian, lakukanlah karena engkau mengasihi Tuhan. Imam-imam Ahimelek melayani Daud dengan penuh sukacita. Tanpa mereka tahu bahwa karena mereka melayani Daud, karena mereka merespon Daud, nyawa mereka akan terancam. Nyawa mereka akan terancam. Konsekuensi di dalam kita melakukan kebenaran itu tidak gampang. Tetapi saat kita mau melakukannya, Allah akan berdiri dan menjadi pembela untuk kita. Yang kedua, untuk melakukan kebenaran, kebaikan dalam kebenaran, engkau tidak perlu bertanya buat Tuhan. Tuhan, apakah saya bisa? Selama engkau dimampukan untuk melakukannya, berarti itu adalah tanggung jawabmu. Selama engkau dipercayakan untuk mengerjakannya, berarti itu adalah tanggung jawabmu. Saudara, tadi saya dihubungi sama adik saya, waktu saya lagi sharing sama Usi Ina. Usi Ina hubungi saya dan kami lagi sharing, tiba-tiba adik saya hubungi saya. Kak, hari ini angsuran mobil saya batas terakhir. Batas jam 12 siang. Kalau tidak dibayar mereka sita mobilnya. Saya bilang buat dia, ya mau gimana lagi. Waktu saya baca itu WA dia, saya langsung spontan bilang sama Tuhan begini, Tuhan Yesus, saya tidak mau utang-utang. Saya tidak mau pinjam uang dari siapapun Tuhan. Saya tidak mau utang, saya tidak mau pinjam dari siapapun. Saya tanya adik saya, itu angsurannya berapa? Dia bilang 6,5 juta. Lalu saya bilang buat dia, kalau 5,5 juta bisa. Tanpa saya sadari, saya tanya buat dia 5,5 juta. Padahal saya tidak ada uang sebanyak 5,5 juta, Bapak Ibu Saudara. Saya sampai hari ini masih bertahan hidup. Ini cuma Tuhan punya pemeliharaan yang luar biasa. Rekening gaji saya sementara diblokir sama pihak bank. Semua uang-uang saya diblokir sama pihak bank. Pihak bank minta saya untuk menyelesaikan tunggakan KPR dengan bank di Ambon. Saya sudah menghubungi bank di Ambon, tidak ada respon sampai hari ini. Dan saya coba menghubungi di Ambon juga, mereka bilang, di pusat juga mereka bilang, Ibu nanti ke Ambon, hubungi orang di Ambon. Lalu akhirnya waktu saya sudah bilang saya tidak akan cari pinjaman dimanapun Tuhan. Jadi kalau mobil harus disita, sita saja Tuhan. Itu bukan urusan saya. Lalu saya bilang buat adik saya, tanpa saya sadar, 5,5 juta cukup. Dia bilang bisa. Saudara, saya langsung duduk pikir, ini saya mau cari 5,5 juta di mana? Suami saya tidak ada. Lalu saya langsung tutup telepon bersama Usina. Saya langsung mandi, ganti baju, saya pergi doa. Saya buka itu pintu, lalu saya pergi doa. Saya bilang, Tuhan tidak apa-apa, nanti mobilnya disita saya. Dalam perjalanan saudara,
Tuhan bilang buat saya begini, Nali kamu punya uang 5.500.000. Saya stop dengan motor di tengah jalan, saya bilang Tuhan uang yang mana? 5.500.000 yang mana Tuhan? Dan luar biasa saudara, saya sangat bersyukur. Tuhan izinkan rekening saya diblokir, uang kantor pun tidak ada di tangan saya dalam jumlah yang besar. Uang kantor pun sudah saya kasih semua di bendahara, minta dititipkan ke brankas. Jadi uang kantor yang ada di saya hanya sekitar 2 jutaan saudara. Dan itu memenuhi kebutuhan kantor. Saya membayangkan kalau uang kantor masih di saya, dalam proses kayak begini, pasti saya pakai uang kantor dan saya sudah korupsi, saudara. Dalam perjalanan saya mau pergi ke doa, dan saya sudah ikhlas untuk mobil adik saya nanti ditarik oleh BFI. Tuhan bilang buat saya di dalam perjalanan, kamu punya uang 5.500.000 itu Nali. Bahkan lebih dari 5.500.000. Ambil uangmu. Saya stop di jalan, saya bilang, Tuhan uang yang mana Tuhan? Uang yang mana? Uang di mana Tuhan kasih ingat sebelah mana biar saya ambil. Lalu Tuhan bilang buat saya, kamu punya gelang emas yang suamimu baru beli bulan kemarin, kamu tidak pernah memakainya, kamu cuma menyimpannya di dalam lemari, dan gelang emas itu kamu simpan di dalam lemari yang kamu tidak pernah pakai. Keuntungannya apa buat kerajaan Allah? Saya akhirnya putar motor balik lagi ke rumah saudara. Dalam perjalanan putar motor saya bilang buat Tuhan, Tuhan, kalau saya ambil gelang saya, suami saya datang, masalah ini Tuhan. Dan Tuhan ingatkan, terus gelang emasmu tinggal di dalam lemari itu, keuntungannya apa untuk kerajaan Allah? Lalu saya bilang, Tuhan, tapi itu kan kesalahan Icat sendiri Tuhan. Dan Tuhan langsung tegur saya, dia sementara bertumbuh di dalam Tuhan. Dia baru mau mengenal Tuhan. Ada 1.000.000 proses tantangan lebih besar lagi menanti dia di depan sana. Kalau engkau tidak pakai baju kasih untuk sama-sama dengan dia, kenapa engkau mau meminta Tuhan untuk memberikan dia pertobatan? Akhirnya air mata saya jatuh, saudara. Dan saya ingat apa yang Tuhan bilang, kalau kamu mau ademu bertobat, pakai baju penderitaan. Hanya itu yang membuat dia bertobat. Dan ketika dia mengalami penderitaan, ternyata benar, dia berbalik buat Tuhan. Akhirnya saya diam dan saya pergi, saya ambil gelangnya di dalam lemari. Ternyata saya buka kotak, saya cari itu kotak-kotak emas di mana tempat suami saya simpan, saya ambil kotak emasnya, saya ambil gelangnya. Terus saya lihat lagi, ada rantai emas saya yang sudah lama, sudah jadi milik adik saya, sudah putus, saya ambil lagi itu rantai kalung emasnya, saya bawa semua dua-dua pergi ke Pegadaian. Sampai di Pegadaian saya cuma duduk dan saya terus memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Ternyata sesuai dengan apa yang tadi saya tanyakan buat adik saya. Ditambah persepuluhan. Cukup. Saya kirim buat dia. Saya bilang buat Tuhan, Tuhan saya sudah kirim buat dia. Saya tidak sedih karena gelang itu harus kembali ke Pegadaian. Tapi saya bersuka cita karena Tuhan ajar saya nilai-nilai kebenaran. Dan akhirnya nilai-nilai kebenaran itu bisa saya salurkan buat keluarga saya. Puji Tuhan, saudara. Selang beberapa waktu adik saya hubungi lagi, Nali, uangnya lebih. Saya sudah kasih pulang yang lebih itu ke adik sepupu yang saya percayakan di Ambon untuk mengelola keuangan. Lalu Tuhan bilang buat saya, lihat, kalau dia ambil keuntungan darimu, dia akan menderita 2 kali lipat. Dan engkau harus menopang dia supaya keluar. Dan saya bersyukur, saudara, saya bisa jalani itu hari ini. Dalam perjalanan mau kembali ke tempat untuk doa, saya bilang sama semua pendoa, ayo semua berdoa jam 12. Kalau saya belum datang, doa saja. Nanti saya datang, pasti saya datang. Nanti saya sesuaikan. Dalam perjalanan pulang, Tuhan ajar saya. Kalau engkau bergumul untuk keluargamu bertobat, berarti engkau harus siap masuk bersama-sama dengan keluargamu dalam lembah-lembah kekelaman.
Berarti engkau harus siap bersama-sama dengan keluargamu masuk dalam ruangan proses. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Saya bisa bilang saja buat Tuhan tadi, itu kan kesalahan dia. Siapa suruh mau pergi-pergi gade-gade mobil punya surat-surat, ini orang tua sudah beli, sudah ini. Saya bisa bilang, tapi tadi Tuhan bilang kamu jangan keluarkan satu kata pun. Kamu minta dia bertobat, dia pakai baju penderitaan, Tuhan tugasmu membimbing dia. Bukankah sampai hari ini aku menyertaimu, aku Allahmu menyertaimu. Dan pernyataan itu kembali Tuhan ingatkan waktu kita doa. Anak-anak Tuhan berapa orang dapat lagi pernyataan yang sama. Saudara, kalau engkau berdoa buat suamimu bertobat, buat istrimu bertobat, untuk anakmu bertobat, untuk orang tuamu bertobat, berarti engkau siap bilang buat Tuhan begini, Tuhan, bawa semua keluarga saya dan saya masuk lembah kekelaman, masuk ruangan proses. Jangan mimpi mereka bisa bertobat kalau engkau tidak bersama-sama dengan mereka melewati proses-proses hidup yang ada. Puji Tuhan, pergumulan hari ini boleh terselesaikan. Kemarin pergumulannya beda lagi, saudara. Kalau setiap hari Kamis dan Sabtu saya harus bisa kirim uang ke Ambon untuk memenuhi kebutuhan mama saya. Kemarin tidak ada uang dan saya bilang, Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Sudah malam. Adik sepupu sudah bilang, saya kakak belum kirim uang ya, biar saya belanja hari ini. Saya bilang, belum, nanti besok pagi saja. Sudah selesai saudara malamnya. Saya masuk di rumah. Saya duduk di lantai lalu saya nangis sama Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan Yesus mau dapat uang 500.000 saja kok susah sekali. Padahal di rekening saya ada banyak uang. Kenapa Tuhan izinkan lagi diblokir? Tapi habis itu saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Nanti Tuhan sediakan 500.000. Selesai saya doa semuanya, Tuhan bilang, kamu lupa ya. Ini ada ATM yang lama. Coba kamu pergi cek, ada uang di situ. Saya bilang, masa sih Tuhan, perasaan di situ tidak ada uang lagi. Tuhan bilang, ingat, coba kamu pergi dulu, kamu belum pergi, cek lagi, kamu sudah bilang tidak ada uang. Saya tengah malam, saudara turun ke ATM, dan waktu saya cek ternyata benar masih ada uang di sana. Saya kirim itu uang 500.000 buat adik sepupu saya bilang itu beli, kasih papa 200.000, beli mama punya perincian semuanya selesai habis. Saya bilang, jangan lupa nanti besok Icat antar ke sana. Dan puji Tuhan, Tuhan penuhi. Hari ini pun ketika ada dalam pergumulan yang sama, saya tidak tahu sampai kapan bank akan buka rekening saya, blokiran rekening saya. Tapi saya sampai hari ini pun saya sangat tersenyum dengan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, saya sangat sukacita. Wah, enak juga ya Tuhan, bank memblokir. Kalau Tuhan izinkan gaji masuk, tunjangan masuk, berarti tidak terpakai. Lalu hidup karena kasih karunia Tuhan. Ini luar biasa. Dan kemarin Tuhan benar-benar membuat saya malu, saudara. Dalam arti, ketika saya di kantor, semua teman-teman pada sampaikan buat saya, tunjangan belum masuk, dan kita semua belum membayar wifi. Belum membayar wifi. Lalu saya bilang buat salah satu teman saya, ya kode saya masih belum berubah, sambung aja ke wifi saya, tidak usah bayar. Saya sudah bayar, sudah selesai bayar. Pulang sampai di rumah Tuhan ingatkan saya begini, saudara. Lihat, hampir semua di dalam kantor mengeluh, belum ada tunjangan belum masuk. Tapi engkau, tanggung jawab wifi-mu bukan satu rumah. 3 rumah harus saya bayar tiap bulan. Dengan rekening yang terblokir, Tuhan sudah memenuhi semuanya, menyelesaikan semuanya. Saya langsung malu, saudara. Saya bilang, aduh Tuhan bikin saya malu ini. Saya minta ampun, saya masuk kamar, saya berdoa, saya bersyukur, dan saya bilang sama Tuhan terima kasih. Masih ada pergumulan saya yang lain lagi, saudara, sampai tutup bulan ini. Saya harus bayar angsuran kredit di rumah Bank BTN dan yang di BRI karena rekening saya terblokir. Saya tidak tahu ini mau dapat uang dari mana. Tapi sampai malam ini, sampai hari ini saya melihat Tuhan terus bekerja. Tidak ada alasan lagi untuk saya meragukan kuasa Tuhan.
Tidak ada alasan lagi untuk saya meragukan kuasa Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, entah sampai kapan Engkau izinkan rekening saya terblokir. Saya tidak tahu. Yang penting sampai selama-lamanya Engkau harus menyertai saya. Ajari saya. Supaya saya hidup bergantung sama Engkau. Mari saudaraku, firman Tuhan malam hari ini tentang kisah Daud di Nob. Tuhan membenarkan apa yang Daud lakukan. Karena baju belas kasihan. Belas kasihan yang daripada Tuhan diberikan buat Daud. Karena Daud tetap ada dalam kebenaran. Daud ada dalam kekudusan. Makanya Tuhan izinkan dia makan roti kudus milik imam-imam itu. Belajar dari Ahimelek. Dalam ketidaktahuannya dia tetap melakukan kebaikan. Dia tetap melakukan kebenaran. Walaupun akibat kebaikan dan kebenarannya itu, nyawanya harus menjadi taruhan. Mari, saudara, saya minta sama Tuhan supaya mampukan kita semuanya. Jangan seperti Doeg, anak buahnya Saul, imam yang melayani bersama-sama dengan Ahimelek. Karena kekuasaan, karena ingin dilihat oleh pimpinan, dia mengorbankan banyak orang. Dia mengorbankan pengerja-pengerja Allah. Saya berdoa, Tuhan Yesus tolong kita. Tuhan Yesus mampukan kita. Untuk kita melewati hari ini dengan segala baik. Jangan pernah menurunkan standar kebenaran dalam hidupmu. Sekalipun konsekuensinya adalah hal yang paling berat yang bisa menimpamu. Jangan pernah menurunkan standar kebenaran. Cari Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Lakukanlah semua yang Tuhan Yesus ajarkan. Engkau akan mendapatkan perkenanan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.